Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Hamdani Nasution, dan pastinya masih di channel Ahmad Hamdani Nasution, suatu channel yang siap untuk berbagi informasi dan pengetahuan seputar hukum. Rekan-rekan, di dalam video ini saya ingin menyampaikan salah satu alasan perceraian yang sering dikabulkan oleh hakim. Jadi dalam video ini saya masih membahas tentang seputar hukum, yaitu masalah-masalah perceraian, dan apa yang saya sampaikan dalam video ini berdasarkan pengalaman saya ketika menangani beberapa kasus perceraian baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama. Lalu rekan-rekan, sebenarnya alasan apa sih sebenarnya yang sering dikabulkan oleh hakim ketika memeriksa dan mengadili suatu perkara perceraian? Inilah yang menjadi pembahasan utama kita dalam video ini. Namun sebelum lanjut ke topik utama, alangkah baiknya jika teman-teman yang baru saja bergabung dan menemukan video ini berkenan untuk menekan tombol like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Rekan-rekan, seperti yang saya sampaikan dalam video-video saya sebelumnya, bahwa ada beberapa alasan yang membolehkan seseorang untuk bercerai. Jadi memang sudah ada alasan-alasan yang tertuang di dalam undang-undang agar seseorang boleh mengajukan gugatan perceraian. Lalu apakah nantinya gugatan dia akan diterima ataupun tidak, itu tergantung kepada majelis hakim. Apakah memang gugatan yang diajukan itu bisa dibuktikan dalil-dalil gugatannya, baik melalui bukti surat ataupun bukti saksi. Lalu apa sih sebenarnya dalil gugatan perceraian yang sering dikabulkan oleh hakim ketika mengadili ataupun menangani suatu perkara perceraian? Jadi rekan-rekan, tanpa harus berlama-lama, kita langsung saja masuk ke topik utamanya, yaitu alasan perceraian yang sering dikabulkan oleh hakim. Jadi alasan perceraian yang sering dikabulkan oleh hakim adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Ini merupakan salah satu dalil ataupun alasan perceraian yang sangat sering dikabulkan oleh hakim. Jadi kenapa alasan ini sering dikabulkan oleh hakim? Ya karena alasan ini sendiri sering digunakan oleh penggugat ketika mengajukan gugatan perceraian. Dan ingin saya sampaikan juga kepada teman-teman bahwa dalil gugatan sebagaimana saya sampaikan, antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Jadi kalau kita membahas tentang perselisihan dan pertengkaran, ini kan penyebabnya banyak. Ada yang suaminya nggak menafkahi anak-anaknya, ada yang suaminya selalu mabuk-mabukan, ada juga suaminya karena sering berjudi, main perempuan, selingkuh, sering ke kafe, sering kelab, sering ke diskotik. Nah, ini juga menimbulkan terjadinya pertengkaran di dalam suatu rumah tangga, di mana si istri tidak suka melihat sifat dan tingkah suaminya yang berperilaku buruk sebagaimana saya sampaikan. Namun di dalam perceraian itu terkadang bukan hanya si istri yang mengajukan gugatan, bisa juga suami mengajukan gugatan, di mana si suami beranggapan bahwa misalnya istrinya sudah selingkuh, istrinya ketahuan melakukan hubungan badan dengan si anu misalnya. Nah, namun kan ini tentunya harus dibuktikan secara autentik di persidangan ya, baik dia bukti surat ataupun bukti saksi. Jadi teman-teman, penyebab perselisihan dan pertengkaran di dalam suatu rumah tangga itu sebenarnya banyak. Jadi kenapa dalil antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sering digunakan ketika mengajukan gugatan perceraian? Karena dalil alasan ini begitu relevan dan mencakup seluruh permasalahan-permasalahan yang ada di dalam suatu rumah tangga, sehingga para penggugat itu sering menggunakan dalil ini sebagai dalil gugatan perceraian, di mana dia ingin bercerai karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Jadi itu dia rekan-rekan, alasan perceraian yang sering dikabulkan oleh hakim adalah antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat bagi rekan-rekan untuk menambah wawasan dan pengetahuan seputar dunia hukum, khususnya masalah perceraian. Akhir kata, saya Ahmad Hamdani Nasution pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.